Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firman Surya dan Ibu Rashidah Mustika selaku dosen penguji, dan yang terhormat Ibu Ferdawati selaku dosen pembimbing. Selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Saya Lulu Rofila, nomor BP 18010720013, kelas 3C D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang praktik kerja lapangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, atau yang disingkat dengan BPKAD Kota Padang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, yang mana poin 1.1 latar belakang. Kita sebagai mahasiswa tentunya tahu pendidikan tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, mandiri, kreatif, dan kompeten. Perguruan tinggi juga dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing nantinya. Untuk mendapatkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, Politeknik Negeri Padang memprogramkan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa semester 6 program studi D3 sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Teori yang sudah dipelajari selama di kelas diimplementasikan dalam PKL sehingga dapat diharapkan meningkatkan kemampuan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan PKL ini, saya memilih tempat PKL di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, atau yang disingkat dengan BPKAD Kota Padang, yang beralamat di Jalan M. Yamin SH nomor 70 Padang, Sumatera Barat. Saya memilih BPKAD Kota Padang karena BPKAD dapat menjadi sarana bagi saya untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang sudah saya dapatkan selama perkuliahan, ilmu pengetahuan bidang akuntansi, khususnya perencanaan anggaran. Selanjutnya, poin 1.2, tujuan pelaksanaan PKL. Tujuan yang akan dicapai melaksanakan PKL kali ini yaitu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan juga berbagai soft skill untuk memasuki dunia kerja dan untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian profesional agar siap menghadapi masa depan. Selanjutnya, poin 1.3 yaitu manfaat praktik kerja lapangan. Manfaat PKL bagi saya sebagai penulis yaitu untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan di bidang perencanaan anggaran sebagai bekal untuk meningkatkan potensi dalam diri untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Mendapatkan pengalaman bagaimana situasi dan kondisi dalam dunia kerja di BPKAD Kota Padang. Manfaat PKL bagi Politeknik Negeri Padang yaitu dapat menjalin hubungan baik dan menjalin kerjasama dengan BPKAD Kota Padang, dan Politeknik dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan profesional sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Manfaat PKL bagi BPKAD Kota Padang yaitu mendapatkan bantuan tenaga kerja terdidik dari Politeknik Negeri Padang dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari secara efektif dan efisien. Selanjutnya, bab 2 profil entitas. Poin 2.1 yaitu profil BPKAD Kota Padang. BPKAD Kota Padang beralamat di Jalan M. Yamin SH nomor 70 Padang, Sumatera Barat. Untuk informasi lainnya tentang BPKAD Kota Padang dapat dilihat pada websitenya bpkad.padang.go.id. Selanjutnya, poin 22 tentang sejarah berdirinya BPKAD Kota Padang. BPKA merupakan nomenklatur atau penamaan sebelum BPKAD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Seiring dengan kebutuhan peningkatan kinerja pemerintah dan organisasi, BPKA berganti nama menjadi BPKAD setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan bergantinya nama BPKA menjadi BPKAD ini, maka diperlukan revisi rencana strategis BPKA tahun 2015 sampai 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang diamanahkan melalui peraturan daerah. Tugas pokok dan fungsi BPKAD yang telah ditetapkan yaitu berkewajiban untuk membantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka BPKAD menyusun rencana strategis agar dapat menentukan arah pengembangannya dalam meningkatkan kinerja SKPD dan pemerintah daerah pada umumnya. Selanjutnya, tujuan dan sasaran BPKAD. Adapun tujuan yang hendak dicapai BPKAD, yang pertama yaitu 1. Meningkatkan kualitas APBD, yang kedua meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah, yang ketiga meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah, yang keempat meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah. Adapun sasarannya yaitu yang pertama mewujudkan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang kedua meningkatnya kecepatan penatausahaan keuangan daerah, yang ketiga meningkatnya kecepatan waktu penyajian pelaporan keuangan daerah, yang keempat
meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah. Selanjutnya, struktur organisasi BPKAD. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019, struktur organisasi BPKAD yang pertama terdiri dari kepala badan, yang kedua sekretariat. Sekretariat ini terdiri dari beberapa subbagian. Yang ketiga, bidang perencanaan anggaran. Yang keempat, bidang pengelolaan barang milik daerah. Yang kelima, bidang akuntansi dan pelaporan. Yang keenam, bidang perbendaharaan daerah. Keempat bidang tersebut juga memiliki beberapa subbagian. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi BPKAD. Tugas pokok dan fungsi masing-masing yang ada dalam BPKAD bisa dilihat pada Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019. Selanjutnya, bab 3, pelaksanaan kegiatan. PKL ini dilaksanakan pada tanggal 5 Maret sampai 5 Juni 2021. Selama PKL, saya ditempatkan di bidang perencanaan anggaran. Kegiatan yang saya lakukan di bidang perencanaan anggaran yang pertama yaitu melakukan cross-check rincian pergeseran rekening belanja subkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2021 yang ada di rekapan manual dengan yang ada di Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kembali apakah SKPD telah menginputkan nilai pergeseran dengan benar. Apabila terjadi perbedaan, maka saya akan melaporkannya pada petugas admin anggaran. Yang kedua, membuka subkegiatan pergeseran yang diajukan SKPD di aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini dilakukan agar SKPD dapat mengubah atau menggeser nilai rekening kegiatan yang ada di SIPKD dengan cara menghapus tanggal valid di SIPKD. Yang ketiga yaitu melakukan cross-check nilai rekening rencana anggaran kas setelah pergeseran SKPD pada SIPKD sesuai dengan surat masuk dari SKPD yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai rekening yang ada di SIPKD telah sesuai dengan surat masuk dari SKPD yang bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka langsung diperbaiki di SIPKD di menu DPA pengajuan. Yang keempat, melakukan transfer dokumen pelaksanaan anggaran ke surat penyediaan dana. Kegiatan ini bertujuan agar anggaran kas yang sudah diperbaiki di SIPKD pada DPA pengajuan sebelumnya juga diperbaiki di SPD. Hal ini dikarenakan setelah diperbaiki anggaran kas di DPA pengajuan tidak otomatis terupdate di SPD. Maka dari itu diperlukan update manual di SPD. Yang kelima, membagi pagu refocusing per satuan kerja perangkat daerah. Pagu refocusing seluruh SKPD direkap dalam bentuk Microsoft Excel oleh petugas admin anggaran BPKAD. Selanjutnya akan dibagi per SKPD. Kegiatan ini bertujuan untuk sebagai acuan bagi SKPD dalam melakukan input pagu refocusing dalam SIPD. Yang keenam, menginput data penyesuaian pagu belanja SKPD pada Microsoft Excel. Penyesuaian pagu belanja SKPD ini dilakukan karena Kementerian Keuangan meminta anggaran SKPD dikurangkan untuk dialihkan ke bantuan COVID-19 tahun 2021. Yang ketujuh, mengagendakan surat masuk. Mengagendakan surat masuk ini dengan cara mencatat beberapa surat masuk ke dalam buku agenda surat masuk. Yang kedelapan, menerima dokumen pelaksanaan anggaran dari setiap SKPD. Yang kesembilan, menggandakan dan memindai surat atau dokumen. Yang ke-10, membantu persiapan bahan rapat tim anggaran pemerintah daerah dengan SKPD terkait refocusing. Bahan rapat yang perlu dipersiapkan seperti membuat daftar hadir dan transfer bahan rapat. Yang ke-11, memberi cap stempel wali kota dan sekretaris daerah pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 dan pada Peraturan Wali Kota Nomor 157 Tahun 2020. Yang ke-11, meminta tanda tangan pihak yang berkepentingan dengan anggaran, seperti meminta tanda tangan untuk tanda terima DPA dari SKPD, meminta tanda tangan untuk surat perjalanan dinas dari SKPD, dan lain-lain. 13. Mengantar dokumen pelaksanaan anggaran SKPD ke pihak yang terkait. Setelah diterimanya DPA dari SKPD oleh bidang anggaran akan mengantarkan satu rekapan DPA untuk wali kota, inspektorat, Bapeda, dan bagian pembangunan sekretariat daerah. Yang ke-14, mengantar peraturan wali kota tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah ke beberapa kantor SKPD. Selanjutnya, bab 4, pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama, hal-hal positif selama perkuliahan yang bermanfaat terhadap pelaksanaan kegiatan selama PKL. Yang pertama, yaitu beradaptasi dan bersosialisasi. Yang kedua, menjaga etika ketika berkomunikasi. Yang ketiga, mengimplementasikan Microsoft Excel dengan baik. Salah satu mata kuliah yang diajarkan yaitu Excel for Accounting. Saat belajar EVA, saya mempelajari fungsi menu yang ada di Excel, sehingga
saat PKL dapat membantu saya dalam menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan Microsoft Excel, seperti menginput data penyesuaian pagu belanja SKPD pada Microsoft Excel. Selanjutnya, manfaat PKL terhadap perkembangan soft skill. Adapun perkembangan soft skill yang dapat saya rasakan seperti beradaptasi, disiplin, dan teamwork. Selanjutnya, manfaat PKL terhadap pengembangan kemampuan kognitif. Saat perkuliahan, mata kuliah anggaran masih melakukan perhitungan anggaran secara manual, sedangkan di BPKAD, menghitung anggaran telah dilakukan secara sistem atau menggunakan sebuah aplikasi dan website, seperti melakukan cross-check nilai rekening rencana anggaran kas setelah pergeseran pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, kunci sukses dalam bekerja. Berdasarkan pengalaman PKL yang telah saya laksanakan, kunci sukses dalam bekerja bagi saya yaitu memiliki kemampuan hard skill, soft skill, dan ketekunan. Dengan itu, kita mempunyai semangat untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah untuk mencapai tujuan di masa depan. Selanjutnya, rencana perbaikan atau pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya. Pengembangan diri yang akan saya lakukan nantinya dengan cara terjun ke dunia kerja. Rencana perbaikan atau pengembangan ini dapat saya lakukan dengan cara yang pertama, berkomitmen terhadap niat dan tujuan. Yang kedua, banyak belajar dan tidak takut mencoba hal baru. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Yang keempat, tidak mudah merasa puas dengan sebuah pencapaian. Yang kelima, open-minded terhadap saran dan kritikan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.